Ada yang enggak yang biayanya paling mahal tapi tidak diperiksa? Kalau di sini tidak ada kata mahal, Pak. Oh, Karena hebat. Langkah kaki Kang Dedi Mulyadi KDM. Siang itu terhenti di sebuah pelataran klinik sederhana di pelosok Cianjur. Udara hangat khas pedesaan menyambut kedatangannya. Bagi masyarakat kecil, sakit bukan cuma soal rasa nyeri di tubuh, melainkan bank biaya yang tak sanggup mereka pikul. Kesehatan itu hak dasar rakyat, negara dan kita yang diberi rezeki. Lebih tidak boleh dia melihat warga kebingungan. Hanya untuk berobat. Mulai hari ini, berobat di sini cukup bayar pakai senyuman dan doa agar kita semua sehat. Tegas KDM disambut sorak warga. di pendaftaran, Bapak biasa nangtoskeun langsung biayana. Udah 10 juta bayar. Kan buat yang lain nanti subsidi. Udah boleh. Kalau 10 juta diperiksa apa aja? Diperiksa sesuai nanti indikasi. Iya, boleh di mana ruangannya. Nah, jadi yang ijab kabul tuh orang bawa gini. Ini itu saya kan. Orang bawa 50.000 tetap diterima juga. Jangan ke 50 Pak, gratis juga kita bisa. Nggak bawa duit juga bayar. Nggak bawa duit? Iya. Bisa, karena ada program lagi Pak. Oke. Namanya Kalau kartu BPJS dilayanin. BPJS apalagi? Apalagi ya. Kemudian nggak bawa duit. Kalau nggak punya uang, kita ada programnya lagi untuk. Apa tuh yang nggak bawa uang program? Artinya dia tidak punya kepesertaan BPJS. Kita ada program Ridho, ada program Pepaya Merah. Ridho itu misalkan pasiennya harus dirawat inap. Nah, rawat inap dibayar dengan doa. Jadi cukup mendoakan klinik dan pasien yang berobat ke sini saja dapat gratis. Oh, jadi kalau saya mah mau ngambil program Ridho dirawat, itu nggak dipungut biaya? Insya Allah nggak akan. Cukup mendoakan. Mendoakan insya Allah. Agar yang doanya ada 4 Pak. Doanya apa aja? Ada ngaji. Saya minta doanya 4. Satu, doakan pasien yang berobat sembuh. Yang kedua, doakan ya dokternya, petugas kesehatannya sehat. Yang ketiga, doakan pasien-pasien yang berobat ke sini sembuh. Dan yang keempat, doakan baiknya berkah. Oh, jadi, doakan ya. Kalau saya doakan saya dapat jodoh. Oke, doakan. Ya, terus itu banyak yang setiap hari selalu ada nggak yang pasien? Ada. Ridho? Ada. Selalu ada aja. Selalu ada. Setiap hari ada. Banyak. Tapi begini, kalau nanti ada pasien yang Ridho, tolong datanya nanti kerjasama dengan Pemprov Jabar. Oh, baik. Agar berikutnya mereka dimasukin ke pesertaan jaminan kesehatan pemerintah. Oh, baik. Ya. Iya. Dan di kita kan di Pemprov Jabar kan sudah ada edaran tuh ke seluruh rumah sakit. Rumah sakit negeri swasta tidak boleh menolak pasien. Apabila pasien tersebut memang tidak punya kepesertaan BPJS, tetapi faktanya dia tidak punya kemampuan membayar, itu ditanggung oleh Pemprov. Gitu. Jadi ini juga nanti kita masuk dalam sistem kita. Ya. Yang Ridho dimasukin daftar agar berikutnya mereka punya kepesertaan BPJS, ketenaga kerjaan dan kesehatan. Kita punya program itu untuk Gojek, untuk kan masyarakat berpenghasilan rendah, tukang macul, tukang manggul tuh ada. Yang Cianjur tuh, yang Cianjur ada cerita YouTube saya kan, TikTok saya yang cerita ibu-ibu dagang cangcut. Suaminya kan ada tuh orang Cianjur, ya. Ya terus ada lagi, apa lagi? Selain Ridho, terus Pepaya Merah mungkin itu kan. Pepaya Merah apa? Pepaya Merah itu penanganan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ekonomi rendah. Itu biasanya kita juga kan kerjasama dengan apa tuh? Kita ada relawannya. Jadi kita selain pengobatan di sini, kita juga ada relawan kemanusiaannya. Oke. Salah satunya Bapak mana relawan ini? Pak RT, Pak Kades juga sama. Itu tetap bayar. Kalau itu enggak juga. Enggak, nanti ada program lagi kan bisa mengaji, menukarkan botol bekas atau menyanyikan Indonesia Raya, Pancasila.
Terus kalau ada yang suka ngirim bayar dengan sayuran? Ada Ijab juga kabulnya nanti dengan ijab kabulnya makanan. dengan makanan. Oh, dengan makanan. Ada nggak yang ijab kabul bawa sapi? Itu nggak ada ya? Itu aja. Ayam Pak Gubernur. Ayam ada? Ayam mah Ayam bawa hidup. dat ya, Ayam hidup ada ya? Disimpan di kardus Pak Gubernur. Ayamnya Disimpan di di-collect. kardus. Itu aja kan? Mohon. Tetapi yang bayar juga banyak. Kita subsidi silang. Subsidi silang. Jadi sekali lagi, saya bukan pegawai negeri, saya tidak ada penghasilan yang lain. Betul-betul saya ngelola ini. Paling punya kos-kosan. Kos-kosannya 1.000 ya Pak? Oh. Amin. Amin. Iya, kos-kosannya 1.000. Jadi di sini itu ada ijab kabul. Nah, ijab kabul itu harus terang benderang. Kita harus menyampaikan sesuai dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sistemnya adalah kita sampaikan, Ibu, ini biaya berobat seharusnya segini. Nah, Mana Ibu maunya berapa? Nah, ada yang dokter udah segitu aja. Nah, yang segitu aja kita sampaikan, Ibu, ini ada kelebihan biaya berobatnya, nanti akan kami subsidi silangkan kepada pasien yang lain. keren banget sih. Kan itu yang Pengen berkah dimaksud. dunia akhirat, Kan Pak ngasih banyak dokter, punten ya, yang dia bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri, pelesir segala macam, pertemuan-pertemuan itu dengan dibiayai oleh perusahaan obat. Kan banyak ya, gitu loh, di perusahaan dibiayai oleh perusahaan obat, di mana dia terikat dengan perusahaan obat itu kan, dan dia harus ngasih resep dengan perusahaan obat itu, meskipun harganya mahal. Ini yang saya pidato di mana-mana, saya bilang keislaman seorang dokter itu bisa dilihat dari cara dia memberi resep. Kalau dia memberi resep sesuai dengan kemampuan pasiennya, itulah dokter yang beriman dan beramal soleh. Kalau memberikan resep tidak sesuai dengan kemampuan pasiennya, walaupun umroh berulang-ulang, nilai umrohnya dikurangi oleh nilai tidak keberpihakannya pada orang-orang miskin. Oke. Pak Gubernur, sekali lagi, ini bukan dari saya, tapi ini dari pasien-pasien yang berobat kebetulan tidak menawar. Saya subsidi silakan kepada yang lainnya. Ini kebetulan nih Pak Gubernur, ini nggak pernah nawar Pak Gubernur. Ibu mah bayarnya selalu mahal. Selalu sesuai. Dia selalu mahal menurut ukuran orang Sesuai. lain. Kalau kata ibu nggak mahal, kata ibu selalu ridho. Ya, Ya kan Bu? Ibu. Sebenarnya kan mahal dan murah itu tergantung keriduan orang yang bertransaksi. Betul. Ya Bu ya? Gitu. Kita ada 3 kata kunci Pak Gubernur. Di akhir selalu ketika kita selesaikan informasi, kita selesai ada 3 kata kunci. Ibu, apakah Ibu sudah sepakat? Kedua, apakah ini kemahalan apa tidak? Dan yang ketiga, apakah sudah ridho apa tidak? Kalau sudah begitu baru tanda tangan. Itu kan ijab kabul dalam nikah. Itu kan sesungguhnya kesepakatan keriduan orang untuk berijab kabul, sehingga kalimat kata mahar itu bisa jadi kategori, tidak ada kalimat mahar itu mahal atau murah. Ya tergantung yang berijab kabul. Kalau yang berijab kabulnya hanya dibayar dengan doa, ya nggak ada masalah. Kalau yang berijab kabulnya saya minta Ferrari, kan hak dia. Nggak boleh juga kita mentertawakan bahwa dia matre, orang hak dia kok. Gitu. Nah laki-lakinya kalau nggak mampu ya mundur. Tapi kalau laki-lakinya kaya ya kasih. Kalau laki-lakinya kaya raya triliunan uangnya mau ngasih berarti pelit. Itu sederhana Pak. Ya kan? Oke, kita langsung ke ruangan Pak Dokter. Ya, sama. Iya, gampang. Ayo. Dari sini. Iya, punten. Bapak. Ayo ya, punten. Bapak banyak friends. Iya. Sakit apa? Ibu sakit apa? Oh, ginjal. Udah cuci darah? Akibat dari apa? Gula atau apa? Gula ya? Pasien di sini ya, kepesertaannya punya BPJS nggak? Punya. Jadi baru ngambil rujukan. Oh, rujukan mau dirujuk kemana? Rumah sakit saya Rumah sakit saya. sama di Cicendo. Ibu kerja apa? Nggak kerja. Nggak, ini artinya orang tuanya kerja apa? Nggak kerja. Siapa yang nggak kerja? Ibu nggak kerja. Suaminya ibu Nggak ada meninggal. kemana? Oh, jadi ini udah nggak punya bapak? Ini bekal bapak. Balik nanti buat balik deh.
Bapak, Bapak. Ya. Pak. Ya. Sehat, sehat ya. Siap. Aduh. Siap. Ya, salam. Bapak, bentar, Pak. Ini karyawannya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini ruangnya. Nah, Pak Gubernur ini nih kebetulan. Jadi ada pasien bawa ini simpan di sini. Oh, pagi ini ya. Hai, pagi ini. Jangan terlalu banyak, Pak. Ya. Ya. Jadi, siap. Ya, Pagi ini alhamdulillah Alhamdulillah dapat ini, ya. Pak Gubernur. Ya. Oh, ini pagi ini. Biye terus biye. Ya. Ya, ini apa namanya? Sirsak. Nah. Oh, ini sudah dapat. Oh, iya. Pak Gubernur izin ada ibunya Pak Dokter. Pak Bu Dokter, Ibu. Iya. Tinggi di mana? Dia Di kampung di dia. Oh, di Anggo klinik. Oh, anaknya Aduh hebat. Ibu tiasa yang nyakolahkeun putra kedokteran dugi ka solehna. guru SD. Pak Gubernur abdi teh. Heeh. Dia siapa gubernurnya ini? Mohon. Yuswa 5 tahun. Ibu abdi teh Papira Kesansun. Oh, mau bantu sawiyo. Ibu abdi teh Guru SD. SD mana? Oh, alhamdulillah. Guru SD, terus gaduh murah kali 5. Ibu abdi teh punya tekad yang luar biasa. Anak ibu harus jadi sarjana. Iya. Ya. Cita ini anak jasanya Nah, kemudian ibu itu selalu menanamkan ke saya tidak boleh tangan di bawah. Meskipun kita tidak punya, tapi jangan sampai orang lain ya kita ini minta dikasihani. Oh. Jadi saya itu selalu ditanamkan oleh ibu itu saya itu harus harus jadi aura positif, tidak boleh aura negatif. Meskipun tidak punya nggak boleh minta-minta. Iya. Pak Dokter, kapungursa pun anaknya kasampe di kedokteran. Tegaduh artus. Kedokteran mana Kabungkur? Unjani. Unjani Bandung Cimahi ya. Kedah maya kedokteran hasil genep juta, terus naon sabarha sadana kedah gaduh atus 10 juta, tegaduh atus pisan. Mios ke kantor, teh ngadongengkeun istri ibu bingung ibu teh cenah eta pun anak ka sampai di kedokteran atus tegaduh. Atuh ibu cenah kabang we. Nasiasa kita dapat atas kabang dasar ibu. Kalaupun jantung nggak boleh pinjem. Kalau nggak punya. Kajeng sing dasar daun sampai. Kalau eta ngakaleuwih. Iya, mohon. Tah, kata kabang, ibu mah pesan 5 juta, lagi ibu mah perdana. Aduh, cenah lamun ibu 5 juta, aduh ibu kena ka mana merenang. Alih ibu sarawuh hutang kajeng ngayos hutang daripada rawuh. Mohon. Kumaha atuh? Ibu gaduh sertifikat, gaduh hiji-hijina sertifikat kelompok ieu. Mohon. Dibantu sertifikat kabang KBRI. Ibu jasa di pasien 30 juta nggak sertifikat ieu. Moal. Nyuhun kan perjalanan kita 10 juta semua. Bila saya ibu moal di mana bayarna 10 juta. Jadi itu dokter teh ladang kapur, ladang ngagadekeun imah. Oh, BRI. Dugi karengsena. Bikin karengsena. Eta kan koas sok awis, Bu. Tah waktu koas ibu teh janten pengawas. Oh. Janten pengawas. Kumaha itu nabian budak ngadongeng sama guru-guru teh. Ibu teh budak rek koas itu saya atas deunya. Ibu ka koperasi we atuh cenah. Geus buah hutang ka koperasi saya ibu saya. Ibu najong we. Ibu teh. Mana ibu najong eta saya kalau ibu mas, ibu teh pengawas, makanya saya bersih iya, mohon. Saya noda. Itu tuh kadinya, ibu saya lagi kan udah amplop jangan ya teh bolak balik teh. Oh, alhamdulillah. Sarang baan. Bu, beneran mau hiji, Bu? Pun anak 5. Oh, 5. Waktu hari saya pun anak 5 ditaruh saya, naon cita-cita sadayana hoyong jantan sarjana. Kalau nusannya saya mungkin ada cita-cita yang kecil, gitu. Kalau simkuring makanya gitu. Cita-cita ya Allah, anak 5 aja yang jadi sarjana. Jawaban kapun apa? Yuk kita berjuang. Jangan teh yuk kita berjuang. Jadi upami waktu gajian saya, ibu nampi gaji sakieu sok itu kenaonan mereka sendiri yang. Mereka peryogian sekian. Tengah kapan itu kan santunas, koperasi itu kan 10 kali bayar gitu. Alhamdulillah Pak Dokter.
Janten 55na sarjana. Hebat. Anu kahiji, janten pengurus IWAPI Pusat. IWAPI Pusat, Ikatan alat kesehatan Alkes Indonesia dalam negeri jadi dia nu kedua ya, ASN Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Pemda Cianjur. Yang ketiga, yang ketilu Direktur Marketing di MNC. Oh, MNC. Wow, nu kaopat IO. Nah, yang kelima dokter. Jadi saya ngomong pada siapapun, setiap orang pasti punya penghasilan yang terbatas. Banyak yang di antara kita sering berputar pada penghasilan. Tapi besar atau kecilnya penghasilan, pada akhirnya walaupun pemerintah harus meningkatkan penghasilan bagi para pegawai, bagi siapapun ya, itu tergantung pada orangnya. Ada orang yang berpenghasilan besar, tetap anaknya pun bahkan tidak sekolah. Ada orang yang berpenghasilan kayak ibu pas-pasan, pas butuh pas ada. Anaknya semuanya sukses. Pak Gubernur.